Bayangkan kamu duduk di kursi 34 bukaan diafragma. Lampu kabin sudah diredupkan. Sebagian penumpang tertidur. Sebagian masih menatap layar kecil di depan mereka. Di luar jendela, hanya gelap. Tidak ada cahaya kota. Tidak ada bintang yang jelas. Hanya langit hitam. Pesawat ini menuju Beijing. Perjalanan biasa penerbangan rutin. Tapi beberapa jam lagi, dunia akan menyadari sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Pesawat ini akan menghilang. Bukan meledak dan bukan dibajak dengan siaran langsung. Tapi hilang tanpa jejak. Dan 239 orang di dalamnya tidak pernah kembali. Pukul 00,41 waktu di Malaysia. Boeing 777-200 itu mengudara dengan normal dari Kuala Lumpur. Cuaca cerah. Tidak ada laporan teknis mencurigakan. Di kokpit ada Kapten Zahari Ahmad Shah. Pilot senior dengan ribuan jam terbang, segalanya tampak normal. Beberapa menit setelah memasuki wilayah udara Vietnam, komunikasi terakhir terdengar. Good night, Malaysian 370. Kalimat sederhana sangat biasa. Tidak ada nada panik, tidak ada tanda bahaya. Lalu, transponder pesawat dimatikan. Dari layar radar sipil, MH370 menghilang. Tidak ada panggilan darurat, tidak ada sinyal distress, hanya kosong. Radar militer Malaysia ternyata masih menangkap pantulan sinyal. Dan disinilah semuanya berubah. Pesawat itu berbelok bukan sedikit. Belokan tajam ke arah barat. Kembali melintasi semenanjung Malaysia. Menuju Selat Malaka. Ini bukan jalur menuju Beijing. Ini bukan kesalahan navigasi kecil. Ini manuver yang presisi. Dan dilakukan oleh seseorang yang tahu sistem pesawat. Transponder dimatikan secara manual. Sistem komunikasi dinonaktifkan satu persatu. Seolah-olah seseorang di kokpit tidak ingin ditemukan. Dalam dunia penerbangan modern, pesawat hampir mustahil menghilang. Kecuali seseorang memang menginginkannya. Meski radar sipil kehilangan sinyal, sistem satelit Inmarsat masih menerima handshake ping. Setiap jam, selama 7 jam, artinya pesawat masih terbang. Autopilot mungkin aktif. Analisis sinyal menunjukkan 2 kemungkinan jalur. Ke utara, menuju Asia Tengah. Atau ke selatan, menuju Samudra Hindia. Perhitungan akhirnya mempersempit kemungkinan ke jalur selatan. Sebuah wilayah terpencil. Tidak ada bandara darurat. Hanya lautan luas ribuan kilometer. Jika benar pesawat menuju selatan, maka ia terbang sendirian dalam gelap, tanpa komunikasi, sampai bahan bakarnya habis, dan jatuh di tengah samudra. Dunia bergerak cepat. Malaysia, Australia, Tiongkok, Amerika Serikat, dan banyak negara lain terlibat. Ini menjadi pencarian paling mahal dalam sejarah penerbangan. Kapal selam robot menyisir dasar laut. Area pencarian lebih luas dari beberapa negara digabung. Namun Samudra Hindia bukan laut biasa. Arusnya kuat. Kedalamannya bisa lebih dari 6.000 meter. Berbulan-bulan berlalu. Tidak ada badan pesawat dan tidak ada black box. Tahun 2015, sebuah potongan sayap, flapron, ditemukan di Pulau Reunion. Analisis memastikan itu bagian dari MH370. Beberapa serpihan lain kemudian ditemukan di pesisir Afrika Timur. Artinya, pesawat memang jatuh di Samudra Hindia. Tapi lokasi utama bangkai pesawat masih misteri. Dan tanpa badan utama, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di menit-menit terakhir. Beberapa teori muncul. Teori pertama, pilot sengaja menjatuhkan pesawat. Simulator di rumahnya menunjukkan jalur serupa, tapi tidak ada bukti kuat motif. Teori kedua, kebakaran atau dekompresi. Pesawat terbang otomatis sampai bahan bakar habis. Teori ketiga, pembajakan yang gagal. Dan tentu saja, teori konspirasi. Namun setelah bertahun-tahun penyelidikan, tidak ada satupun yang benar-benar terbukti. Hari ini,
Teknologi kita bisa melacak ponsel dalam hitungan detik. Tapi sebuah pesawat besar dengan 239 orang bisa hilang tanpa jejak. Mungkin jawabannya ada di dasar laut. Atau mungkin MH370 akan selamanya menjadi misteri. 239 orang, bukan angka tapi korban manusia. Dan sampai sekarang, kita masih menunggu jawaban. Jika kamu menyimak kisah ini sampai akhir, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk memahami tragedi ini dengan tenang. MH370 bukan sekadar misteri penerbangan. Ia adalah tentang 239 kehidupan yang belum mendapatkan jawaban. Jika kamu memiliki pandangan atau analisis, tuliskan di kolom komentar.